1446, sekarang 1447 Hijriah. Jadi tidak terasa 1 tahun ya. Bulan Muharram telah datang membawa harapan cahaya terang. Mari hijrah tinggalkan yang kurang agar hati tenang, Allah pun makin senang. Hijrah bukan sekadar pindah, namun sungguh siap untuk berubah. Sucikan jiwa, tingkatkan ibadah, insya Allah bertambah berkah. Cukuplah syairnya segitu aja, karena masih ada yang berikutnya nanti. Baik, saya kemarin di WA oleh Ustadz Salman. Apa temanya? Saya kasih 4 pilihan. Pertama, renungan kematian untuk orang yang beriman. Yang kedua, yang zalim celaka, yang adil bahagia. Yang ketiga, menghadapi keterpurukan hidup dengan iman dan takwa. Yang keempat, hijrah jalan bahagia. Ini yang dipilih beliau, tapi sudah diskusi sama istrinya katanya. Baik, emang sedang terpuruk Bapak Ibu sekalian. Saya lihat wajah-wajah bahagia semua di sini. Nggak ada yang terpuruk kan? Artinya insya Allah baik-baik saja. Tapi memang ini harus disampaikan. Mudah-mudahan dengan tema ini kita betul-betul keluar dari keterpurukan. Amin, Allahumma amin. Kalau bicara tentang keterpurukan hidup, adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti finansial atau keuangan, emosional, psikologisnya, sosial, hubungan dengan orang lain atau interaksi di masyarakatnya, mungkin juga karir atau pekerjaan atau profesinya. Ini kalau dirinci panjang, tapi waktu kita cuma 1 jam katanya, jadi harus kita ringkas. Kemudian keterpurukan itu sebabnya macam-macam. Keterpurukan hidup boleh jadi disebabkan karena faktor salah jalan dalam pergaulan. Ada lagi karena kehilangan orang yang dicintai. Kerugian dalam usaha atau bisnis, ini yang paling banyak katanya. Atau stres karena tekanan mental. Jadi stres itu tekanan mental. Boleh jadi juga karena putus asa karena kegagalan yang berulang. Kalau judi online termasuk nggak kira-kira? Narkoba termasuk nggak? Ya pasti termasuk di dalamnya. Gara-gara itu kasus bunuh diri meningkat tajam di kampung istri saya di Gunung Kidul, Pak. Mengerikan ini gara-gara judi online ini. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita dengan penuh keyakinan merasa hidup ini memang ujian. Semua pasti diuji oleh Allah, tidak ada yang lepas di ujian. Ayatnya sangat familiar, populer, ngetop dan sering kita baca berulang-ulang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ayat familiar sekali kita. Kalau ngomongin musibah, inilah ayatnya. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat nomor 155. Di ayat yang lain, kita juga sudah sering mendengar ayat ini. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Ayat ketiganya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Ayat ini sudah cukup menjadi referensi bagi kita. Hidup kita pasti akan diuji. Alas, maka pentingnya iman dan takwa itu untuk menghadapi berbagai hal yang tidak menyenangkan, termasuk
keterpurukan dalam hidup. Iman yang dimaksud adalah keyakinan bahwa semua takdir adalah kehendak atau ketentuan Allah. Di antara ayatnya Quran surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kalau kita baca ayat 23-nya langsung dapat jawaban tuh. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, namun juga tidak terlalu gembira ketika mendapatkan nikmat atau anugerah dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jawabannya di ayat 23-nya. Hadis yang lain ini juga sangat populer, familiar kita ya. Hadis Jibril, hadis riwayat Muslim nomor 8, ketika Rasul ditanya tentang iman, dia bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada Allah yakin, pada malaikat yakin, ayatnya banyak, kitab-kitab jelas, pada Rasul ya, hari kiamat tentu, tapi beriman pada takdir orang sering tidak bisa menerima kenyataan. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Tirmidzi ini ya, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Allah menciptakan segala sesuatu, lalu dia menuliskan kehidupannya, kematiannya, musibahnya, dan rizkinya. Saya tulis dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya nanti pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti, namun rizki ada setiap hari. Bahkan sampai saat ini, insya Allah nasi uduk untuk kita sarapan pagi. Dapat bocoran pagi ini nasi uduk sarapannya. Perlu diulangi nggak Pak? Di depannya aja ya. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya nanti pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti, namun rizki ada setiap hari. Termasuk juga sarapan pagi nasi uduk hari ini, insya Allah. Insya Allah lain kali nasi kebuli. Baik. Jadi landasannya kalau iman, terima kita dengan ketentuan Allah. Takwa mematuhi apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan dan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Maknanya menjaga diri dari dosa dan tetap taat dalam kondisi apapun. Karena dengan keyakinan takwa itulah kita tidak akan berkeluh kesah. Karena Allah pasti berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahasa saya, orang takwa itu hidupnya tidak akan sempit
walaupun orang mengatakan sedang sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute, tidak menjerit. Tolong ulangi. Orang takwa tidak akan merasa sempit. Walaupun orang mengatakan hidupnya sedang sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute, tidak menjerit. Orang mengatakan kepala pusing 7 keliling, tapi ada zat yang maha penting sehingga membuat dia tidak sampai terpelanting. Insya Allah. Baik, sebenarnya apapun yang sedang kita alami itu ada renungan. Hidup ini ujian itu pasti banyak hikmahnya. Menghapuskan dosa. Hadis Bukhari Muslim. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Izinkan Al-Fakir bertanya, pilih mana? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Oh keren itu, Masya Allah. Maunya begitu ya. Tapi hidup ini kan bak roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah. Maksudnya ketika kita sehat, manfaatkan betul untuk taat menjaga ibadah. Sehingga ketika kita sakit tetap mendapat pahala. Tidak lantas tiba-tiba sakit, lantas diampuni dosanya. Ada proses yang dilalui menjaga ketaatan itu. Ini yang paling penting. Allah naikkan derajatnya, kemudian menguatkan jiwa dan makin besar ketergantungannya kepada Allah. Itulah renungan hikmah ujian hidup yang masing-masing orang itu pasti mengalami, dan porsinya tidak akan sama. Nah, pagi hari ini kita akan melihat poin-poin penting sebagai jalan untuk kita menghadapi keterpurukan hidup. Solusi menghadapi keterpurukan hidup dengan landasan iman dan takwa. Tidak ada langkah terbaik yang pertama kecuali tawakal kepada Allah. Setelah kita menyempurnakan ikhtiar, yang sedang sakit ikhtiarnya berobat, yang sedang berjuang untuk mendapatkan anugerah Allah rizki, dia harus berusaha. Maka Allah berikan surat cinta bagi siapapun yang bertawakal kepada Allah. Allah mencintainya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada ungkapan menarik dari seorang sahabat Umar bin Khattab. Lau anakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yursaku tayr taghdu qimasan wa taruhu bitana. Jika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Jadi sikap tawakal kita itu luar biasa. Bertawakal atas apapun yang sedang kita ikhtiarkan atau apapun yang sedang kita alami. Tapi ada yang menyalahkan. Bulan bin bulan sakit, didiagnosa dokter ini harus operasi. Dia mengambil jalan apa? Jalan doa. Karena mungkin keyakinannya kuat. Ya Allah berikan kesembuhan. Namun ada juga yang tidak sembuh dengan ikhtiar doa itu. Dia berpulang ke rahmatullah. Itu juga bagian yang baik. Dia sudah bertawakal kepada Allah. Yang kedua, ini penting.
Hidup kita akan berubah ketika kita bertaubat dan perbanyak istighfar. Ayatnya sebenarnya sangat banyak bicara tentang taubat ini. Tapi langsung kita ambil poinnya di Quran surat Nuh. Surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu atau keturunan, kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ketika kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, sudah sering kita dapatkan kajian ini, begitu banyak fadilah atau keutamaannya menjawab kebutuhan kita. Di ayat ini 5 perkara Allah berikan. Hujan yang lebat, tambahan harta, anak-anak keturunan, kebun-kebun yang luas, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah dan masing-masing kita punya pengalaman tuh. Taubat kita, istighfar kita mendatangkan keberkahan. Dan memang demikian Allah janjikan di ayat yang lain, Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi taubat itu luar biasa. Tapi kalau tidak bertaubat, mengkhawatirkan, yang mengerikan, nggak sempat taubat, keburu wafat. Maka urusan taubat ini tidak boleh ditunda-tunda, wajib disegerakan. Saya tulis dalam sebuah syair, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Sekarat dulu baru wafat. Ini dia. Saya melihat wajah-wajah ahli taubat semua di sini nih. Alhamdulillah. Betapa tidak, jamaah subuhnya 400 orang. Luar biasa nih Masjid Raya Pulau Asam ini. Kenapa? Karena punya keyakinan masuk ke masjid Allah berikan ampunan. Dan ayatnya memang ada. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang bertaubat. Langkahnya dari rumah menghapuskan dosanya selangkah demi selangkah. Masuk ke masjid dibersihkan dosanya. Pulang dari masjid, insya Allah masih terjaga ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dan sholat. Walaupun sudah sering diulang-ulang, tetap saja ini menjadikan pesan penting untuk kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini di Quran surat yang sama, ayat 45 dan 153. Intinya, jadikanlah sholat, sabar dan sholat sebagai penolongmu. Orang beriman memang disuruh itu. Sabar dan sholat. Langkah pertama sabar dulu menghadapi ujian. Hentakan pertama dia sadar. Ini yang terjadi karena ketentuan Allah. Maka berbahagialah ahli sabar. Bukan saja solusi dia dapatkan, menenangkan hatinya. Ketika sabar hilang kecemasan. Dia sadar sedang diuji.
maka Allah berikan reward untuknya. Rewardnya luar biasa, pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat di nomor 10. Masih kurang. Allah kasih lagi surat cinta, asbab sabar jadi penghuni surga dengan orang-orang soleh termasuk keluarganya. Ini yang jadi pesan spiritual untuk kita menjaga kesabaran sepanjang usia. Jadi sabar itu sepanjang usia. Karena harapannya bukan sekedar bahagia di dunia, tapi sampai di surga. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang salih adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita semua ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga, amin. Semoga anak keturunan kita semua ahli surga, amin ya robbal alamin. Bersama dengan orang-orang soleh. Saya kasih syair lah untuk yang ini. Harapannya bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Sudah hafal ya? Jangan sehidup semati. Sehidup semati itu dusta. Hidup sesurga bisa. Allah yang menyatakan Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23-24. Begitu juga pertemanan kita ini juga harus karena Allah. Sehingga nanti kita bisa juga sama-sama di surga. Itu syairnya beda tuh kata Ustaz Salman. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Syair riwayat Masya Allah, kalau nggak itu ngantuk nih. Baik jemaah sekalian, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yakin bahwa ujian pasti ada hikmahnya. Tidak ada beban yang melebihi batas kemampuan seorang hamba. Akrab kita ayat ini, bahkan ini disebut ayat ruqyah untuk kita mengobati hati yang luka. Bukan saja sebuah doa, tapi ini ayat yang menjelaskan pada kita hidup ini ada ukurannya. Tidak ada beban melebihi kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan lupakan doa itu. Saya pribadi mengamalkan doa itu. Saya dawamkan saat tahajud. Sematkan ayat itu kita baca, karena itu sebuah doa. Sebelum tidur baca, pada salat baca. Harapannya apa? Menjadi doa yang terangkat dikabulkan Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bersyukur atas nikmat yang ada. Bagaimana tidak bersyukur kepada Allah? Karena kita nggak bisa ngitung nikmat Allah. Dijanjikan ketika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pastilah kalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, pasti akan aku tambah. Namun manakala engkau mengkufurinya, azabku teramat berat. Bagaimana agar kita tetap bersyukur? Lihat ke bawah. Hadis Tirmidzi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.
Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu. Karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Bukan artinya lihat ke bawah terus. Kalau urusan ketakwaan, kesolehan, mujahadahnya seseorang, keikhlasan seseorang, amal soleh seseorang, lihat ke atas. Bagaimana kalau urusan finansial? Motivasi boleh. Bukankah tidak salah kita mengharap berkah? Dengan berkah yang Allah berikan pada kita, potensi melakukan amal soleh akan terbuka luas. Tidak mengapa menjadi orang kaya. La ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Hadis Bukhari. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan syaratnya bertakwa. Itu yang penting kan. Tapi ketika lihat ke bawah dalam urusan materi, penderitaan seseorang, kita akan merasa lebih kuat. Bapak Ibu sekalian, sedikit kisah saja. Kami punya seorang sahabat, sejak COVID sampai hari ini masih terbaring, hanya meneteskan air mata. Sampai keluarganya tidak boleh orang menengok. Karena apa? Khawatir kesedihannya bertambah. Kami juga hati-hati kalau ingin bezuk beliau. Sampai hari ini sudah 5 tahun. Boro-boro bisa berucap, meneteskan air mata. Paling dibisikkan di telinganya, Abi sudah waktunya sabar. Saya melihat alangkah sabar keluarganya merawat beliau, termasuk beliau. Coba kita renungkan hari ini. Kalau ditanya, apa pilihannya? Segera kembali kepada Allah. Husnul khatimah, maunya itu. Kapan-kapan kita kajilah renungan kematian untuk orang beriman. Karena di sana ada pesan-pesan spiritual, pesan moral yang dalam. Jadi kalau lihat kesulitan seseorang, makin kuat kita. Tidak ada beban yang memecahkan kepala kita, karena sudah punya ilmunya. Itu yang paling penting. Lihat ke bawah. Kalau urusan penderitaan, ke atas urusan kesalehan seseorang agar jadi motivasi kita. Itu yang penting. Pasangannya apa sih? Bersyukur, bersabar. Maka urusan umat Rasulullah itu ajib, nggak ada yang buruk. Ajaban li amri mu'min inna amruhu lahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian, rancak bana kece orang awak, sai pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, cakep banget kata orang Betawi, saya orang Tangerang, bagus jasa kata orang Tangerang. Kata jamaah Masjid Raya Pulau Asem, very good. Iya kan? Nggak ada buruknya. Sebab ketika diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu. Tapi ketika diberikan ujian dia bersabar, fakana khairan lahu. Itu pun baik bagi dirinya. Pertanyaannya, lebih mudah bersyukur atau bersabar? Bapak Ibu, apa kira-kira jawabannya? Lebih mudah bersyukur atau bersabar? Benar, bersyukur. Ekspresikan dengan benar bersyukur itu. Tegakkan 5 hak, baru dikatakan bersyukur. Pertama, hakullah. Masih ingat syairnya nggak Bu? Bukti bersyukur itu. Bangun tidurku terus berdoa. Jangan mandi. Ini walaupun intermezzo, maknanya dalam. Saya tulis dalam sebuah syair, bangun tidur ku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. Istighfarlah sebanyak-banyaknya. Tolong ulangi. Iya kan? Itu ekspresi syukur. Hakullah, tegakkan dulu, jangan langsung mandi. Bangun tidur berarti dikasih kehidupan oleh Allah kan? Hakullah, tegakkan dulu. Yang kedua, hakul walidaini. Apa bakti kita pada orang tua kita? Karena pasti kita tak mampu membalas jasa orang tua kita. Nggak mungkin mampu kita membalas jasa orang tua. Hakul walidaini. Orang tua sudah tidak ada, pilihan cuma satu. Harus jadi anak yang soleh agar doa kita terangkat.
menjadi pintu ampunan untuk orang tua kita. Yang ketiga, bukti syukur. Ekspresikan dengan apa? Jaga hakun nafsi. Jangan berbuat zalim pada diri sendiri. Ayatnya jelas. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah. Jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nikmat ini yang sering dipertanyakan, urusan harta yang Allah titipkan. Hati-hati, berat nanti pertanggungjawabannya. Tidak mengapa muda kaya raya, tua banyak sedekahnya, mati masuk surga. Jangan kalimat orang dulu, muda kaya raya, tua foya-foya, mati tersiksa. Itu dia. Hakun nafsi, jaga diri kita. Yang kita buat itu yang kita dapat. Masya Allah. Yang keempat, buktikan ekspresi syukur kita gimana? Tegakkan hakul ahli dalam keluarga kita. Berat tanggung jawab kita ini pada keluarga, khususnya para suami. Maka katakan kepada istri, Pak, supaya terjaga malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, niatkan hidup untuk ibadah. Begitu. Ayatnya banyak tuh ngomongin hakul ahli ya. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6, surat As-Saff, surat 61 ayat 2 dan 3. Nah ini perlu dibaca ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Berat. Dan yang kelima, ekspresi syukur itu menegakkan hakul ijtimai, hak dalam pergaulan atau sosial. Kita tidak hidup sendirian. Kita hidup di tengah masyarakat, harus peduli. Nah, itu dia. Itu baru syukurnya benar. Alas, jadi ini poin yang kelima. Yang keenam, solusi akan kita dapatkan dengan landasan iman dan takwa, berteman dengan orang solih dan lingkungan positif. Iyalah, alhamdulillah di sini mah kondusif, alhamdulillah, masya Allah. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, almar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Ayatnya Quran surat At-Taubah surat 9 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Sebab dampak buruknya karena salah gaul, salah pilih teman, ini bahaya hari ini, fitnah zaman diantara. Yang paling mengerikan itu kalau nggak sempat diselesaikan di dunia, ke bawah sampai di akhirat. Kalau selesai di akhirat itu berujung dengan siksa. Allah abadikan di Al-Quran pada surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Jadi nggak boleh salah pilih teman tuh. Bukan artinya menjauhi pergaulan secara mutlak. Ada teman gaul, teman bisnis, teman akrab, ada. Prosesnya mesti dilalui itu. Tidak semua orang bisa kita jadikan kawan akrab. Kalau teman yang belum soleh, ruang bagi kita mendoakan dia, mengajak dia. Kalau teman kita lebih soleh, kita dapat manfaatnya. Bergaul dengan penjual minyak wangi. Sering disampaikan, tapi ini pesannya kan dalam. Nilai moralnya tinggi nih.
Bergaul dengan penjual minyak wangi, paling enggak 3 hal kita dapatkan tuh. Dia sedang untung besar, kita dikasih hadiah sohibnya. Kedua, karena kita sohibnya pengen beli, dikasih harga khusus, diskon, original pula parfumnya, bukan parfum abal-abal. Yang ketiga, paling tidak bisa dapat testernya, wanginya. Bandingkan bergaul dengan peniup tungku api. Ini bukan bicara status sosial, tapi pembelajaran. Bergaul dengan peniup tungku api, kalau pakaian tak terbakar kena percikan api, pasti terkena baunya. Orang akan bertanya, siapa sih sohibnya? Oh, pantas. Tapi kalau sohibnya orang soleh, lingkungannya baik, aman dia. Masya Allah. Bisa menebar kebaikan. Yang ketujuh, ini sesuai syarat nih, sampai waktu syuruk katanya. Yang ketujuh, berhusnudzon kepada Allah bahwa doa dikabulkan Allah. Harus yakin. Ini yang kadang-kadang kurang sabar. Padahal bonusnya berdoa itu banyak sekali. Doa sebagai pintu ampunan, doa sebagai ibadah, doa sebagai solusi kan? Bagaimana tidak yakin dengan pesan Al-Quran yang satu ini? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 186. Dan jika ada di antara hambaku yang Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka memenuhi kewajibannya kepadaku. Menyembah Allah, kemudian kewajiban ditunaikan, husnudzon bahwa doa yang baik itu pasti dikabulkan Allah, pasti dengan cara Allah tentunya. Maunya sesuai dengan keinginan. Itu dia persoalan. Tidak ada keinginan kita yang semua bisa kita raih. Tidak ada. Itu sunatullah itu. Sebab keinginan itu syahwati, pasti terus bertambah keinginannya. Tapi kalau kebutuhan, sesuatu yang asasiah, ya Allah berikan. Karena itu kita butuhkan, bukan kita inginkan. Kalau keinginan, ya nggak ada habisnya. Maka orang beriman ketika berdoa, yakin doanya dikabulkan. Pertama, doanya Allah jawab segera, dan kita sudah pernah merasakan itu dalam keadaan terhimpit. Allah berikan urusan kita jadi lapang. Masing-masing punya case, punya pengalaman lah tentang hal ini, bahkan lewat arah yang tidak kita duga. Yang kedua, Allah mengabulkan doa tidak sesuai dengan harapan kita, tapi sebenarnya Allah mengganti dengan yang lebih baik. Coba jujur, katakan pada diri kita masing-masing, berapa banyak Allah berikan karunia-Nya yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak sekali. Itu namanya Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Termasuk diarahkan kita dengan kebaikan, atau dialihkan dari beban penderitaan yang kita tak mampu memikulnya. Harus kita yakini itu. Kadang-kadang maunya sesuai dengan yang diinginkan sih. Itu dia. Dan puncak doa adalah dikabulkan di hari akhir nanti. Sebagai pemberat timbangan amal kita, jadi ahli surga. Jadi kalau urusan dunia tidak bisa kita genggam, nggak usah dihisau. Ikhtiar kita sempurnakan, hasil Allah yang menentukan. Walaupun kita boleh berharaplah, bahagia itu kan ada di hati. Jika 3 hal sudah kita miliki setiap hari, sudah memiliki dunia. 1, kondisi aman, nyaman, nggak ada gangguan. Mudah-mudahan kita sudah merasakan ini. Yang kedua, badan sehat, bisa ibadah. Ukurannya ini juga relatif, ya. Yang ketiga, ada yang dimakan pada hari ini. Alhamdulillah sudah kita miliki itu. Tambahannya boleh aja, rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendekatan semua serba indah dan wah.
alhamdulillah. Tapi itu nggak cukup kalau tidak punya istri solehah. Itu kuncinya kan. Ya nggak, alhamdulillah. Ini harus yakin. Doa kita Allah kabulkan. Persoalannya kita istijal, tergesa-gesa, pinginnya segera. Sudah Allah jawab tapi tidak yakin. Anak indah doni abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari itu. Mungkin ada yang kurang bagi kita. Ini di sini saya tulis 7 tapi saya tambahkan 1 karena momentumnya pas kita di bulan Muharram, bulan Hijrah. Kita baca dulu dalil ini, yaitu keyakinan kita doa pasti dikabulkan. Quran surat Ghafir surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Apa enggak nikmat berdoa, ibadah, berpahala, Masya Allah. Juga solusi bagi kita. Jika hari ini ada doa belum terjawab, yakinlah Allah kabulkan sesuai dengan cara Allah, ketentuan Allah. Tidak ada ruginya berdoa. Termasuk untuk saudara kita di Palestina gitu ya. Nomor ke-8 ini saya tidak tuliskan karena tiba-tiba saya ingat ada yang kurang. Yang ke-8 yaitu berhijrah di jalan Allah. Allah berikan rezeki. Quran suratnya surat 4 An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajidil adhimu raghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah luas dan rezeki yang banyak. Artinya tinggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan hidup kita terhalang atau terhadang. Tinggalkan hal-hal yang abu-abu. Itu maksudnya. Baik jemaah sekalian, sesuai dengan waktu yang diberikan ini, sudah waktu syuruk ya, penutupnya. Iman dan takwa adalah benteng hati saat terpuruk. Itu kan yang paling penting. Jadi kalau hati tenang, insya Allah urusan terjawab. Kenapa? Yakin yang terjadi sudah merupakan ketentuan Allah, qadarullah. Takwa sebagai solusinya. Jangan menyerah, karena setelah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saya lihat sudah cerah semua wajahnya ini. Enggak ada yang terpuruk ini. Bangkit semua insya Allah ya. Amin Allahumma. Kemudian keterpurukan bukan akhir, tapi jalan menuju peningkatan iman. Sepahit-pahit apapun sudah dapat surat cinta dari Rasul, derita yang dialami adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka takwa menjadi cahaya di tengah gelapnya ujian. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang barangkali perlu kita renungkan. Jadi kita tidak dalam keadaan terpuruk sebenarnya, tapi kita pasti menjalani proses ujian dalam hidup ini. Sebab surga itu perjuangan dan pengorbanan. Tadi sempat dibaca ayatnya itu. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia berusaha untuk merubahnya. Surat Ar-Ra'd ayatnya nomor 11 ya. Jamaah sekalian pecinta ilmu penduduk surga, semoga tema ini bermanfaat untuk kita semua. Bangkit hijrah sepanjang usia. Saya tutup dengan pesan Rasulullah, buktikan kita hijrah dengan cara apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang itu baru dikatakan berhijrah kalau dia meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang halal lakukan, haram tinggalkan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, hidup itu perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada derita yang berkepanjangan. Yang ada adalah perjuangan dan pengorbanan. Ridha Allah yang ingin kita harapkan. Semoga kelak kita meraih kebahagiaan. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Insya Allah kita akan jumpa di
di lain hari nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.